Ini Alvin Lim, saya beritahu ya, Alvin Lim ini, dia ini seorang yang karena satu tindak pidana dijatuhi hukuman. Lalu menghindar lama untuk agar tidak dieksekusi. Nah, ketika pulang ke Indonesia akan dieksekusi. Luar udah tahu sih ya. Apa itu? Itu katanya Bapak huruf S ini katanya tidak dipenjara di lapas katanya. Seorang ya, Alvin Lim yang bilang tuh. Waduh, saya nggak nyebut lagi. Ini Alvin Lim, saya beritahu ya, Alvin Lim ini, dia ini seorang yang karena satu tindak pidana dijatuhi hukuman. Lalu menghindar lama untuk agar tidak dieksekusi. Nah, ketika pulang ke Indonesia akan dieksekusi. Karena putusannya sudah inkrah. Terlepas dia katakan saya tidak salah apa, tapi pengadilan katakan dia dihukumlah sekian tahun. Kan gitu kan? Nah, setiap mau dieksekusi itu bikin laporan macam-macam lalu nantang Jaksa Agung. Ayo debat dengan Jaksa Agung. Ayo Kapolri debat. Yang terakhir ngajak debat saya lagi kan. Ya, baru keluar ini. Nah, yang terakhir itu sebelum soal Sambo, itu bilang itu Menko Polhukam tuh bohong katanya yang memenjarakan kasus Indosuria. Kasus Indosuria itu kan gini. Indosuria itu korupsi 106 triliun uangnya koperasi. Ketika dibawa ke pengadilan dibebaskan, bebas murni. Dengar kan? 106 triliun bebas murni. Iya. Wah, saya ngamuk. Orang korupsi begini kok bebas murni. Pokoknya ini akan dituntut lagi. Dari berbagai daerah kasusnya kita tuntut satu-satu ke pengadilan. Atau kita segera kasasi agar dihukum. Kita kasasi tapi kita udah menyiapkan nih tuntutan-tuntutan baru, pidana baru. Kasasi dikabulkan oleh pengadilan, dihukum 18 tahun penjara. Hukum dengan perampasan harta-harta dan macam-macam. Ada yang hartanya ada yang sudah memang lama dirampas, kemudian dijatuh denda. Jadi dari bebas murni kena 18 tahun. Saya yang ngejar itu. Tapi Lim keluar bohong tuh katanya. Itu karena kami. Dia ada di penjara waktu ini dibebaskan dan dihukum lagi. Bagaimana dia yang ngaku ngurus ini kan karena kami yang berjuang sampai dia ada di penjara. Yang kedua, kan tidak ada ceritanya kalau seorang pengacara menghukum orang. Pengacara itu tugasnya membebaskan. Yang boleh menaikkan orang dihukum atau tidak itu kan jaksa. Nah, jaksa itu saya yang membawai, bukan si Alvin Lim dari mana. Lalu dia bilang, itu Pak Mahfud tuh tidak menyelesaikan LP 0086. Saya bilang LP apa? Laporan tentang dia kali ya. Tetapi di Indonesia ada puluhan ribu LP. Di kantor polisi ada, di KPK ada, di Kejaksaan Agung ada. Kan tidak harus saya menyelesaikan sendiri kalau kasusnya berjalan gitu. Nah, terkait dengan kasus Sambo ada di luar. Nah, Sambo itu diletakkan di Cipinang itu hanya sebentar, tapi langsung dipindah ke Cibinong. Boleh kan orang minta pindah penjara atas pertimbangan tertentu, saya minta di penjara di Cibinong, apa di Cipinang, atau di Salemba. Ini hanya sebentar, dan betul dalam waktu sebentar Sambo dititip di Cipinang itu tidak ketemu Alvin. Kenapa? Karena Alvin sedang di luar sakit, dibantar keluar penjara, dirawat di rumah sakit di luar itu. Mana mau ketemu Sambo? Sehingga dia berteriak-teriak, saya selama berada di Cipinang tidak pernah lihat Sambo. Saya tanya kepada orang-orang sekitar, tidak ada Sambo katanya. Dia tidak ada di situ. Dia sedang dibantar karena sakit. Sakitnya memang parah dia, si Alvin Lim nih. Sehingga saya yang ikut ngurus, ditip itu bawa ke rumah sakit. Bahaya. Ngapain dia ngomong kayak begitu? Ya memang begitu. Sebenarnya dia itu setiap mau dieksekusi, bikin masalah, bikin jumpa pers, semua orang dimaki-maki, semua orang yang diajak berdebat. Masa orang mau melayani debat dia? Kapolri gitu, ayo Kapolri debat dengan saya. Masa Kapolri mau berdebat dengan dia? Ketua Mahkamah Agung, ayo debat. Ayo Jaksa Agung kalau berani, gitu-gitu. Nah sekarang saya yang kena, tapi saya tidak peduli sama dia.
karena Anda tanya aja, makanya saya jawab. Sebenarnya Anda terlalu benar. Karena kan sebenarnya gini, baiknya dijawab ini karena isu-isu di masyarakat ini kan jangan sampai memperburuk reputasi, Pak. Iya, makanya ya saya beritahu masyarakat itu Alvin Lim itu begitu. Coba sesudah ini nanti beredar podcast ini, wah dia nantang lagi nanti, uang. Hasil sudah semua orang ditantang dia. Bapak udah baca strateginya. Udah tahu. Cari aja di tuh di jejak digitalnya Alvin Lim. Enggak, kerjanya cerita maki-maki aja tuh. Berarti posisinya Saya dulu sebenarnya ingin nolong dia. Oh. Ya, kan karena lapor kan. Wah, ini kasihannya orang. Terus dia nuduh-nuduh. Kejaksaan ini korupsi ini, ini. Saya panggil kejaksaan ini, malu lah ada pengacara. Lalu ditunjuk lah, Pak, ini orang di penjara. Orang sudah divonis, setiap mau dieksekusi dia ngomong gitu. Agar tidak dieksekusi gitu kira. Nah, sesudah dia masuk penjara, dieksekusi karena karena terlalu banyak ngomong itu, akhirnya kan dieksekusi, dipaksa eksekusi, tangkap, masuk. Berarti sekarang posisinya Sambo itu ada di Nah, Sambo ada sekarang di Cibinong. Di Cibinong. Kan sama dulu si Susno Duhaji minta, tidak mau saya di Cipinang, dia minta di sebuah lapas kecil di daerah Jawa Barat, itu enggak apa-apa. Berarti ada permintaan dari Sambonya. Boleh ya? Boleh. Secara peraturan boleh gitu. Minta yang dekat rumahnya, minta yang apa tuh boleh. Tapi tidak ada perlakuan istimewa. Nggak itu ada perlakuan istimewa. Nah, Sambo enggak ada perlakuan istimewa. Dulu kasus perlakuan istimewa itu banyak. Artinya orang bisa bayar sipir gitu kan. Itu sampai sekarang masih banyak. Bapak kalau ngomong jujur banget. Iya. Saya takut sendiri, Pak. Pak, saya takut sendiri, Bapak jujur banget. Iya, bayar sipir. Anda datang aja sekarang. Bapak terlalu jujur, saya jadi deg-degan dia. Yang begitu tuh ada, tapi yang kasus Sambo tuh Alvin bohong. Iya. Yang kasus Sambo tuh Alvin bohong. Saya tahu ada yang begitu-begitu. Oke. Berarti cukup clear ya, Pak ya. Oke, itu Bapak udah menjawab. Nah, kalau misalnya kayak bagaimana Pak Alvin itu bersuara kayak gini, dia bisa kena pidana nggak, Pak? Sebenarnya bisa. Tapi kan bisa ditunggangi juga kan, Pak ya? Karena kan sekarang kalau melihat dari posisi Bapak nih, dari menteri menerima, tanya Bapak udah tahu belum isu di luar? Udah tahu pasti ya.